Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ghazali, NIM 191401065 dari program studi S1 Ilmu Komputer Universitas Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba kembali membahas salah satu materi dari mata kuliah Mobile Programming, yaitu mengenai data and file storage atau penyimpanan data dan file. Nah, jadi di sini aplikasi kita itu pasti tidak jauh dan tidak bisa dipisahkan dari yang namanya itu penyimpanan. Setiap aplikasi pastinya memiliki penyimpanan, walaupun itu hanya sebatas penyimpanan di aplikasi itu sendiri atau penyimpanan internal. Jadi di sini terdapat beberapa tipe penyimpanan, yaitu yang pertama ada App Specific Storage. Nah, App Specific Storage ini merupakan jenis penyimpanan yang menggunakan mekanisme pembuatan berkas yang secara umum dilakukan pada operasi berkas pemrograman berbasis Java. Jadi setiap berkas yang tercipta atau yang dibuat akan secara otomatis tersimpan pada internal storage atau opsi yang lainnya itu external storage dan hanya bisa diakses oleh aplikasi yang membuatnya. Jadi di sini biasanya untuk menyimpan informasi yang sensitif. Lalu ada set storage. Nah, jadi ini menyimpan file yang digunakan untuk diakses secara bersama. Jadi misalnya itu aplikasi galeri. Jadi aplikasi galeri ini dia dapat mengakses penyimpanan ataupun aplikasi seperti aplikasi kamera pihak ketiga. Nah, dia jadi untuk mengakses suatu data atau media file, dia dapat diakses karena dia memiliki tipe set storage. Lalu ada preference. Preference ini dia menggunakan biasanya untuk menyimpan dengan tipe data primitif dengan key value, pasangan key value. Jadi di Android sendiri itu ada set preference, ada juga data store. Jadi digunakan untuk menyimpan data dengan tipe data primitif seperti boolean, integer, long, atau string yang tidak berrelasi satu sama lain. Lalu untuk menyimpan data berrelasi itu kita bisa gunakan database. Dia untuk menyimpan data terstruktur menggunakan database privat dan akan menggunakan library room. Nah, jadi seperti itu untuk pembahasan kali ini. Saya akan membahas salah satunya itu mengenai database dan nanti kita akan menggunakan library room. Nah, sedikit mengenai room. Jadi room database ini merupakan library ORM atau Object Relational Mapping. Dia termasuk dalam salah satu package di Android Jetpack. Jadi bisa dilihat sini, part of Android Jetpack. Jadi room ini dia menyediakan lapisan abstraksi di atas SQLite. Jadi memungkinkan kita untuk mengakses database dengan mudah dan juga cepat. Jadi dengan menggunakan room, kita tidak perlu menuliskan query untuk memasukkan dan menghapus database secara manual. Hal ini karena room menggunakan mekanisme DAO atau Data Access Object yang mana mengubah objek database menjadi objek Kotlin ataupun Java. Dengan begitu, ketika terjadi kesalahan atau error,
dia akan terdeteksi langsung pada saat compile time atau pada saat proses kompilasi, bukan pada saat runtime. Jadi ini menghindarkan kita untuk mengetahui error lebih awal, di awal. Jadi tidak pada saat aplikasi dijalankan, yang jika terjadi error maka dia akan menyebabkan crash ataupun juga force close. Nah, jadi untuk menggunakan ROM, kita perlu menambahkan beberapa library di dependensi di file build Gradle. Setelah itu yang perlu kita ketahui dan yang paling penting itu ada 3 komponen di dalam ROM, yaitu database class, data entity, dan data access object atau DAO. Nah, di ketiga komponen ROM ini, pada database class itu dia berisi pemegang database yang berfungsi sebagai titik akses utama. Jadi ini ibaratnya kita membuat database-nya, dan nanti di Android atau di project dia ini nanti harus diberi anotasi add database dan harus memenuhi ketentuan, yaitu dia harus berupa kelas abstrak dan juga harus kita sertakan daftar entitas yang berkaitan dengan database dalam anotasi. Lalu dia berisi metode abstrak yang memiliki 0 argumen. Selanjutnya ada data entity, dia mempresentasikan tabel yang ada pada database. Jadi data entity ini merupakan entitas ataupun juga tabel di dalam database. Data access object ini berisi metode yang kita gunakan untuk mengakses database. Seperti nanti untuk read, update, create, ataupun delete. Nah, jadi seperti ini skemanya. Jadi room database ini dia akan terdapat data access object dan juga entitas. Jadi seperti ini. Jika seperti ini implementasinya. Untuk data entity atau tabel, misalnya kita ingin membuat tabel user, maka kita akan membuat suatu data class yang bernama user. Nah, nama dari file user inilah yang akan menjadi nama dari tabel. Lalu di sini terdapat primary key, terdapat atribut seperti database relasional pada umumnya. Di setiap tabelnya itu dia akan terdiri dari beberapa atribut. Mungkin langsung saja kita lihat pada project yang sudah dibuat. Oke, ini dia. Nah, jadi di sini aplikasinya itu coba dulu kita jalankan ya. Jadi aplikasi notes atau catatan sederhana yang dapat menyimpan catatan. Jadi ketika kita klik add, maka dia akan tampil sebuah form. Di sini terdapat form title and description. Title ini merupakan judul dari notes kita. Misalnya catatan hari Minggu. Setelah itu kita klik button save, maka akan muncul one item add successfully, dan di sini terdapat list yang tadi sudah kita tambahkan. Di sini terdapat catatan hari Minggu, di sini juga terdapat tanggalnya. Jadi seperti itu untuk preview singkat aplikasinya.
Oke, pada aplikasi ini yang pertama itu kita lihat pada build Gradle. Nah, di modul ya, build Gradle modul. Di sini kita tambahkan dulu plugin Kotlin Parcelize. Lalu di dependensinya juga kita tambahkan ini dari line 48 ke 55. Di sini menambahkan library recycle view, cut view, material, dan juga kita tambahkan library untuk room-nya. Lalu tidak lupa pula kita tambahkan view binding untuk membinding ID dari setiap komponen view. Nah, contohnya ini untuk membinding ID dari setiap komponen view. Selanjutnya kita lihat pada package database. Di sini terdapat 3 file, yaitu ada node.deo dan node room database. Nah, kita lihat pada file node ini, disinilah kita buat berupa entitas dari database kita. Jadi terdapat entitas node atau tabel node yang di dalamnya itu terdapat 4 atribut. Yang pertama itu ada ID. ID ini sebagai primary key yang akan auto generate. Di sini terdapat kolom info, name, ID. Jadi ini diberikan untuk memberi nama dari atribut kita. Lalu di sini terdapat title yang bertipe data string, description yang bertipe data string, dan juga atribut date bertipe data string yang nanti kita gunakan untuk menyimpan tanggal. Dan di sini juga kita terapkan parcelize atau parcelable supaya nanti dia gampang untuk kita panggil dan kita urai datanya. Setelah itu kita ke node.deo. Node.deo ini merupakan interface, kelas interface. Nah, ini nanti digunakan untuk mengeksekusi query-query kita. Jadi di sini terdapat query insert, update, delete, dan juga query yang digunakan untuk menampilkan atau membaca data dari list node kita. Selanjutnya kita buatlah room database-nya. Nah, di room database inilah kita buat database aplikasi node kita. Sini jangan lupa kita gunakan anotasi database. Lalu untuk entity-nya di sini kita sertakan juga. Di sini tadi entity node atau tabel node-nya. Dan di sini version-nya untuk version database-nya. Tadi juga sudah disebutkan bahwasannya untuk room database-nya ini jangan lupa untuk kita buat dia sebagai abstract class. Nah, di database ini terdapat variabel global berupa singleton untuk data access object yang nanti akan kita panggil di kelas repository. Singleton itu maksudnya dia hanya bisa instance sekali saja. Jadi database ini nanti room database ini hanya bisa di inheritance-kan sekali. Jadi makanya itu disebut singleton. Setelah kita buat komponen database, lalu kita pergi ke package repository. Nah, di sini ada file node repository. Jadi kelas ini berfungsi sebagai penghubung antara view model dengan database atau resource data kita tadi. Nah, di dalam node repository ini terdapat kita inisialisasikan dulu
untuk node DAO-nya dan juga eksekutor service. Di sini terdapat init, jadi setiap kali node repository dipanggil, maka dia akan menjalankan ini. Setelah itu, di repository inilah nanti akan kita ambil data dari node DAO tadi ini. Data query-nya ini kita ambil sesuai dengan fungsinya. Sini untuk membaca semua data list node kita, insert, delete, dan update. Setelah itu, untuk tampilannya, sini terdapat dua activity, ada main activity dan juga node add update activity. Di main activity ini nanti dia akan ditampilkan recycle view atau list berupa catatan kita tadi. Jadi ini dia tampilan awalnya. Dia akan berisi item-item dari catatan kita yang dibaca melalui adapter. Lalu kita lihat dulu di file node add update view model. Jadi ini view model untuk node add update activity. Jadi nanti ketika kita buka activity node add update, maka dia nanti bisa menjalankan fungsi insert, update, dan juga delete. Untuk di main activity, dia juga memiliki main view model sendiri. Di sini hanya terdapat metode atau function get all nodes yang fungsinya itu untuk membaca data dari repository kita, data list node kita. Untuk tampilannya itu jadi dia seperti ini. Kita ubah terlebih dahulu untuk root layoutnya itu menjadi koordinator. Lalu di sini terdapat recycle view karena kita akan menampilkan list. Dan di list itemnya ini kita panggil item node. File item node ini merupakan file template untuk setiap node yang sudah ditambahkan. Lalu di sini terdapat floating action button yang digunakan untuk tombol menambah catatan baru. Selanjutnya di file XML activity node add update. Jadi dia seperti ini. Dia seperti yang sudah kita coba tadi aplikasinya, dia akan menampilkan sebuah form yang terdiri dari dua text input yang bertipe edit text dan juga sebuah button untuk submit atau menyimpan. Lalu di sini kita terdapat kelas date helper yang digunakan untuk membuat format tanggal. Jadi nanti ini kelasnya akan kita panggil untuk memudahkan kita menyimpan data dalam format tanggal. Lalu ada juga view model factory. View model factory ini berfungsi untuk menambahkan konteks ketika memanggil kelas view model di dalam main activity nanti. Jadi di dalamnya ini terdapat global variable yang dia berfungsi sebagai template view model, seperti itulah kurang lebih. Lalu terdapat file node div callback. Nah, di sini itu nanti akan dipanggil kelas adapter. Kelas adapter yang dipanggil di main activity. Oke.
Lalu di sini juga ada kita buat menu form untuk delete. Jadi saat kita klik not add update view model, jika kita ingin buka salah satu dari ini item note kita, nah di sini terdapat tombol delete. Nanti akan muncul dialog apakah kita ingin delete atau tidak. Selanjutnya itu untuk menghubungkan not add update view modelnya dengan not add update activity-nya itu. Nah, di sini terdapat global variable dan variabel privat is edit yang berguna untuk kita sebagai tipe data boolean yang dia untuk menunjukkan apakah dia sudah diedit atau belum apa itemnya, item node-nya. Di sini ditambahkan juga di on create. Di sini kita menggunakan binding yang merupakan apa tadi? Yang di ini build Gradle itu yang view bindingnya. Jika kita sudah aktifkan, maka kita dapat memanggil activity not update binding. Jadi ini digunakan untuk menghubungkan antara file XML-nya dengan file activity ini. Nah, di file not add update activity inilah nanti dia terdapat di file ini fungsinya itu untuk menambahkan, mengupdate ataupun mendelete. Nah, jadi ini dia akan mengambil data intent, lalu akan dicek apabila node-nya itu tidak sama dengan 0, maka dia dapat diedit. Lalu sini diinisialisasi action bar title. Ini kenapa diinisialisasi? Jadi dia nanti akan sesuai apabila dia dapat diedit atau dia bisa diedit, berarti dia sebelumnya itu sudah pernah ditambahkan dan akan kita edit. Maka nanti di action bar title-nya itu dia akan ada tulisan change atau untuk mengubah, dan button title-nya itu tidak merupakan submit tapi merupakan tulisan itu update. Nah, jika belum pernah sama sekali atau dia tidak bisa diedit atau baru pertama kali kita menambahkan, maka dia di sini di action bar ini title-nya itu add dan di button-nya itu akan berubah menjadi save. Lalu sini button submit. Button submit-nya itu dia akan menerima event klik. Di sini kita deklarasikan variabel title dan description yang digunakan untuk nantinya kita simpan di database kita. Jadi di sini dicek dulu dia tidak boleh kosong form dari ini. Dan jika tidak kosong maka dia akan narik ke blok ini. Nah, di sini nanti dia akan menyimpan sesuai dengan yang di ini user, yang di file note maksudnya. Lalu ketika dia sudah terisi dan kita tekan submit, maka dia akan muncul pesan TOAS one item change successfully. Jika tadi kita ini misalnya untuk mengupdate,
Nah, dan jika kita baru pertama kali menambahkan, maka dia akan muncul pesan toas one item add successfully. Show alert dialog ini digunakan untuk memunculkan dialog seperti tadi. Jadi misalnya kita ini klik lalu kita pencet back, maka dia akan muncul dialog sesuai dengan aksi atau button yang kita tekan. Kalau misalnya kita ingin mendelete, maka dia juga akan muncul peringatan dialog. Jadi di sinilah logika aplikasinya itu dijalankan. Oke. Selanjutnya di sini terdapat node adapter. Node adapter ini merupakan kelas yang dia berfungsi sebagai adapter untuk menampilkan data list kita tadi. Jadi recycle view ini dia perlu atau harus terdapat file adapternya untuk menampilkannya. Jadi di dalam node adapter ini nanti dia akan menampilkan list dari tabel node atau data dari entitas node tadi kita. Nah, di sini dia nanti akan secara otomatis sesuai dengan panjang dari list node kita. Dan juga nanti di itemnya itu di sini nanti akan ditampilkan datanya. Jadi di text view date, title, description, di sini nanti dia akan ditampilkan sesuai dengan posisi dari data atau ID di tabel node ini. Di node adapter inilah juga kita panggil kelas pembantu atau helper yang sudah kita buat tadi, yaitu ada node div callback yang dia berfungsi jika ada perubahan pada list node, maka dia akan memperbarui secara otomatis. Jadi node div callback ini digunakan sebagai pengganti notify dataset change, yang fungsinya itu sama-sama untuk melakukan pembaruan item pada recycle view. Lalu kita lihat di main activity, di sini kita terapkan binding. Lalu di sini juga kita inisialisasi node adapter. Lalu kita binding lah dia datanya tadi dengan adapter, sehingga nanti di main activity akan ditampilkan list node kita. Lalu di sini kita binding juga floating action buttonnya tadi, yang dia akan menerima event click dan dia akan intent ke not update activity. Jadi ketika kita tekan flash tombol tambah ini, maka dia akan ke not add update activity yang menampilkan form seperti ini. Oke, jadi mungkin seperti itu. Jika kita jalankan,
Ini tadi sudah kita coba. Kita coba perbarui. Maka dia sudah terperbarui. Lalu untuk melihatnya, apakah ini memang sudah tersimpan di storage device kita, kita bisa ke device file explorer, lalu kita lihat di kita lihat di directory data, lalu di sini ada tadi nama paket aplikasi kita com.goza.dev my notes. Nah, ini dia. com.goza.dev my notes. Nah, di sini sudah terbentuk direktori untuk penyimpanan dari aplikasi my notes ini. Dan di folder database di sinilah database-nya itu tersimpan. Nah, jadi untuk Android Studio versi 4.1 ke atas, kita sudah bisa menggunakan fitur database inspector yang dapat kita akses di bagian toolbar bawah ini. Nah, jadi ketika aplikasinya sudah kita running, maka bisalah kita lihat isi dari database ini. Jadi di sini terdapat database, node database. Di sini terdapat tabelnya, tabel node atau entitas node yang sudah kita buat, yang terdapat 4 atribut atau 4 field atau kolom, yaitu ID, title, description, dan juga date. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat dua row atau dua data yang tadi juga bisa kita lihat di aplikasi kita dengan ID 1, yaitu ada catatan yang kita simpan dengan judul first note, dan juga yang di ID 2 ada title catatan hari Minggu. Jadi di database inspector ini kita juga bisa membuat atau menambahkan data melalui ini, fitur ini. Bisa kita klik open new query tab. Jadi dari sini bisa kita buat suatu query. Nah, di sini misalnya kita ingin menampilkan data dari tabel node. Kita urutkan dari ID yang terbesar. Lalu kita coba run. Nah, dia akan terurut dari ID terbesar ke terkecil. Nah, jika kita lihat di Node.do kita urutkan berdasarkan ID dari terkecil terbesar, ascending. Jadi di sini bisa kita coba tes kalian belajar mengenai SQL menggunakan fitur database inspector. Di sini juga bisa kita lihat di line 18 ini bisa kita klik yang dia akan menjalankan query dari select bintang from node order by ID extending, dan dia akan langsung ditampilkan di sini. Oke, lalu di sini jika kita ingin melihat perubahannya secara langsung,
di database inspector kita bisa centang live update. Lalu di sini coba kita tambahkan data baru. Kita coba save. Nah, maka di sini juga langsung tertambah. Yang artinya kita sudah berhasil menerapkan atau mengimplementasikan database menggunakan library room pada aplikasi kita. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai data and file storage, khususnya pada video ini mengenai pembahasan database. Sekian, jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga ada penyalahan kesampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.